Bukannya apatis, tapi ya kita justru melihat bahwa permasalahan-permasalahan itu apa, terus sifat manusia itu bagaimana. Ya justru ini menjadi proses ya pemahaman lah, jadi mengerti bagaimana dunia ini bekerja. Halo sedulur Jatim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali karena ada tamu spesial yang hadir di podcast Golkar Update kali ini. Ada Mas Dev Laksono, hadir langsung dari Jakarta. Beliau adalah DPR RI dari Komisi 1, betul Komisi ya Mas 1. ya? Komisi 1 itu membidangi hal yang nggak main-main, hukum, Bukan, pertahanan. pertahanan, betul, pertahanan ada di situ, termasuk salah satunya teman-teman studio juga ikut di sana karena kebebasan pers juga mengikuti di sana ya Mas ya. Baik, Mas Dev. Mas Dev ini kan masih muda ya Mas, umur berapa sih Mas? Sekarang sudah 42 sebenarnya. Masih muda, tetap masih muda Mas. Nggak kelihatan 42 soalnya. Oke. 42 terjun ke politik di umur berapa Mas? Pertama kali mulai aktif itu sekitar umur 23 tahun ya. Umur 23. Iya. Ini berarti udah Ya udah hampir 20 tahun lah. 20 tahunan lebih ya? 20 tahun lah berkecimpung di dunia politik gitu. Kan awalnya itu dari kepemudaan dulu, ormas kepemudaan di BMK dulu, terus di HIPMI, terus juga mulai ikut kegiatan di Kosgoro Pusat dan juga di Golkar DKI. Nah, ya dari sana ya merangkaklah karirnya. Tuh, seorang Mas Dev saja langkahnya sangat pelan-pelan. Artinya betul Mas ya, ketika anak muda terjun di kepemudaan dulu, pada akhirnya nanti akan semakin naik tingkat. Itu adalah hal yang lumrah dan memang harusnya memang prosesnya seperti itu. Oke, baik. Mas Dev dari umur 23 terjun ke dunia politik. Apa yang akhirnya, oke deh aku mau terjun gitu ke dunia politik? Ya memang awal itu karena gemar berorganisasi, ya, senang itu untuk interaksi dengan masyarakat, dengan atau mungkin ada pengalaman juga dari orang tua, melihat orang tua di dunia juga, politik seru juga, gitu ya? Ya, karena memang dari kecil itu karena ayah juga sudah berkecimpung di politik sudah puluhan tahun, jadi memang ya besar di dalam ruang lingkup keorganisasian, jadi sudah terbiasa lah dengan hiruk pikuk di dalam perpolitikan. Dulu waktu masih muda melihat dunia politik itu seperti apa Mas? Ya waktu dulu masih belum memahami kan, masih walaupun ada di tengah-tengah tapi belum benar-benar menjalani. Jadi ya kita masih ya menikmati, hanya melihat seperti kegiatan normal saja gitu ya. Tapi sekarang dengan sudah terlibat di dalam proses pengambilan keputusan, proses juga semakin dewasa, semakin paham, ya jadi ya semakin mengerti, justru semakin mencintai dunia perpolitikan Indonesia ini. Oke, pernah tidak Mas ketika masih muda begitu, biasanya kan anak muda ini kan labil dan juga pikirannya kemana-mana gitu Mas ya. Melihat dunia politik, sempat ada pikiran yang apatis begitu untuk terjun ke dunia politik? Ya bukannya apatis, tapi ya kita justru melihat bahwa permasalahan-permasalahan itu apa, terus sifat manusia itu bagaimana. Ya justru ini menjadi proses ya pemahaman lah, jadi mengerti bagaimana dunia ini bekerja gitu. Jadi bukan kalau saya tidak menyebut apatis, saya justru menyebut ini ya semakin banyak exposure tentang proses di apa namanya sistem baik sistem hukum atau sistem kenegaraan di dalam Indonesia sendiri. Semenjak umur 23 terjun ke dunia politik, hal apa yang tidak pernah dilupakan begitu Mas hingga berada di titik yang sekarang? Banyak ya pengalaman-pengalaman yang menarik gitu ya. Jadi setiap hari itu ada setiap baik apakah rapat itu di DPR atau apakah itu kegiatan organisasi. Yang jelas itu nggak bisa kita ngambil dari satu event saja. Itu semua tuh berakumulasi sampai mencapai satu situasi atau satu titik gitu, kita baru paham mengerti gitu bahwa bagaimana prosesnya bisa tercapai posisi tersebut. Oke, artinya memang ada proses yang pada akhirnya membuat Mas Dev juga sampai ada di titik yang sekarang ini begitu ya Mas ya. Kalau menurut Mas Dev sendiri politik di Indonesia itu seperti apa, khususnya untuk anak-anak muda saat ini? Ya, kalau menurut saya politik di Indonesia ini memberikan ruang yang cukup baik untuk kesetaraan gender, untuk politik anak muda, semua ini diberikan ruang yang cukup untuk menyampaikan aspirasinya ataupun juga untuk maju untuk mengejar berkarir di dalam politik.
Oke, tadi Mas Div juga sempat cerita dari umur 23 tahun bergabung di kepemudaan, salah satu organisasi yang diikuti Mas Div ini adalah Kasgoro begitu Mas ya, waktu itu ya? Kosgoro 57. Kosgoro. Waktu itu saya masuknya bukan Kosgoro, ya, itu masuknya dari BMK, Barisan Muda Kosgoronya. Jadi itu adalah badan untuk kepemudaan yang ada di dalam Kosgoro. Waktu itu ketua umum kita adalah Pak Erlangga Hartarto, yang sekarang menjabat sebagai ketua umum Golkar. Artinya sejak awal di umur 23 tahun itu kan artinya kiblatnya sudah di Golkar begitu Mas ya? Sudah paten begitu di Golkar. Kita tahu di Indonesia cukup banyak partai, tapi kenapa Golkar yang dipilih? Ya memang karena dari kecil dah besarnya di Golkar gitu ya. Tapi artinya pasti punya pandangan sendiri begitu semakin lambat laun mengikuti bagaimana di Golkar. Kalau di Golkar ya, memang partai politik banyak. Akan tetapi justru kalau bagi saya pandangan pribadi, bukan hanya karena saya di kantor Golkar ya, tapi kalau saya melihat bahwa kesempatan untuk berkembang, ya, kesempatan untuk kita menjadi pemimpin tertinggi itu hanya ada di Golkar. Kenapa? Saya berkata secara jujur, di partai-partai lain justru itu sudah ada yang single majority owner-nya. Kalau di Golkar ini semuanya itu bisa bermimpi menjadi ketua umum, semua itu bisa bermimpi menjadi presiden, bisa bermimpi jadi menteri, bisa bermimpi jadi DPR, gubernur, kepala daerah, semuanya. Asal kita mau bekerja tekun dan juga berjuang untuk kepentingan rakyat. Oke, luar biasa sekali, Mas Dev. Untuk anak muda sekarang begitu yang sepertinya juga semakin banyak anak muda yang mulai aktif ya di dunia politik. Ada pesan tidak yang ingin Mas Dev berikan mungkin? Nah, tentunya untuk anak-anak muda khususnya bagi kawan-kawan seduluran di Jawa Timur ini, jangan apatis terhadap politik dan juga selalu menyampaikan aspirasinya, dan Golkarlah rumah dan tempat yang paling rindang di bawah pohon beringin untuk kita bisa maju bersama ke depan. Boleh semuanya tepuk tangan. Mas Dev, sekali lagi saya terima kasih banyak untuk waktunya sudah berkenan hadir di studio yang sederhana ini. Baik sedulur Jatim, jangan lupa untuk follow Instagram kami di Golkar Jatim TV dan juga subscribe YouTube kami. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.